Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini ada sedihnya, ada bahagianya. Hari ini adalah hari kerja terakhir di tahun 2022. 2 hari lagi kita hari Senin ya balik kerja, udah di pekan yang baru, udah di tahun yang baru, harusnya bawa feel dan kenyamanan dan kebahagiaan yang baru. Nah bagi Anda yang sudah menikah pasti inginnya bahagia terus ya sama pasangan Anda, tapi apa jadinya kalau akhirnya kayak aduh aku tuh kalau abis nikah ya, padahal tuh orang berpikir nikah itu sesuatu yang sakral, betul gak sih? Yang membahagiakan, tapi ada yang setelah menikah itu mereka ngerasa kayak sedih gitu ya, bahkan kadang-kadang ada rasa kayak kecewa kok aku nikah sama dia gitu ya, atau kadang-kadang bahkan bisa menyebabkan depresi ringan. Waduh, Anda harus berhati-hati, siapa tahu Anda mengalami yang namanya post wedding blues. Aduh, istilah apa lagi itu ya, kayaknya wedding itu kan sesuatu yang membahagiakan, kok ada istilah post wedding blues. Makanya hari ini mau kita bahas itu ya. Nah ngomongin tentang pernikahan, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa kesalahan yang dilakukan pasangan saat bertengkar gitu ya. Kita lihat yang pertama pemirsa ya. Menyelesaikan banyak masalah sekaligus. Oke, kan kita udah tahu ya ada tagline-nya selesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Nah, kalau kita berbicara dalam rumah tangga pun demikian gitu ya. Ibarat kata tuh kayak nggak mau ngalah, egonya itu nggak mau saling mengalah gitu. Jadi ibarat kata itu ya negara api ketemu negara api. Jadi berkobar besar itu apinya ya, seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin satu masalah, nanti akan dikaitkan dengan masalah yang lain. Nah kadangkala kita ini kan bukan Superman ya. Kita ini bukan superhuman yang bisa menyelesaikan masalah itu in one time gitu ya. Di satu waktu kita harus menyelesaikan semua masalah. Nah semua itu harus komunikasi, betul gak sih? Bayangkan untuk satu masalah aja mungkin perlu waktu, perlu effort yang banyak seperti itu. Apalagi kalau masalahnya harus banyak banget yang diselesaikan, yang dibicarakan pada satu waktu gitu ya. Apalagi kalau pasangan bertengkar itu kan kadangkala kita nggak kerasa gitu ya, dari masalah yang A gitu ya, ngerembet ke B, ke C, ke D, sampai kadang-kadang ke Z. Itu tanpa kita sadari kadang-kadang kita merembet kemana-mana. Jadi kalau bisa gitu ya, jangan menyelesaikan banyak masalah di satu waktu. Coba dirunut dulu skala prioritas, yang ini mana dulu, yang ini mana dulu, yang ini mana dulu gitu ya. Jadi akhirnya nggak melebar kemana-mana. Oke, kita lanjut yang kedua ya pemirsa ya. Saling menyalahkan, nah ini dia ya, karena banyak yang selfish gitu ya, yang akhirnya nggak mau saling disalahkan seperti itu. Akhirnya apa? Mulai dari hal yang simple deh gitu ya. Si mama bilang ke si papa, "Pak kenapa sih kalau habis mandi itu anduk basah selalu taruh di spray gitu ya, taruh di kasur, nggak bisa apa digantungin, nggak bisa apa dijemurin?" Terus si suaminya jawab lah, "Mama juga kenapa sih kalau masak itu aromanya kemana-mana, kenapa sih kalau masak rasanya asin dan lain sebagainya gitu ya." Nah akhirnya tuh merembet gitu ya, jadi satu nyalain yang ini nyalain yang ini. Nah nanti lanjut lagi, nggak selesai-selesai ya, sampai kiamat kali nggak selesai-selesai seperti itu ya. Karena apa? Karena nggak ada yang mau ngalah dan akhirnya saling menyalahkan. Nah kalau bisa jangan saling menyalahkan. Ibarat kata kalau tadi ya, api ketemu api ya udah jadi besar. Harus ada api, harus ada air. Jadi ada yang harus ngalah terlebih dahulu. Ngalah bukan berarti kalah ya. Oke, ini kan demi kebaikan bersama. Kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Tidak mendengar perkataan pasangan hingga selesai. Oke, nah ini juga sering nih. Nggak tahu ya, mungkin karena emosi atau sering kebawa karena sering nonton sinetron gitu ya, yang ku menangis itu gitu ya, yang akhirnya apa, yang akhirnya ketika pasangan lagi ngomong stop, mama gak usah ngomong lagi, papa udah tahu. Oke, padahal si mama belum jelasin apa-apa, baru ngomong pa, oke, mama gak usah ngomong lagi, papa udah ngerti. Tetap aja mama yang salah seperti itu ya. Nggak boleh seperti itu ya, namanya komunikasi. Ibarat kata itu kalau komunikasinya belum nyampe, kan pesannya belum nyampe gitu ya, belum tersampaikan. Gimana kita bisa ngerti kondisinya, gimana kita bisa ngerti situasinya, gimana kita bisa menimbang apakah ini salah atau benar. Kalau akhirnya belum tersampaikan, akhirnya kita menghentikan perkataan pasangan kita seperti itu. Jadi kalau bisa gitu ya, dengerin dulu, dicerna dulu, terima dengan hati yang ikhlas gitu ya, untuk mengetahui kondisinya seperti apa ya. Jadi dengerin dulu, jangan dipotong-potong ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya pemirsa ya. Salah media komunikasi. Gini, seiring berjalannya waktu, kita udah di dunia 4.0, mungkin sebentar lagi kita ke 5.0 bahkan ya, seperti itu. Jadi semuanya itu kayak serba digitalized.
Ya ada plus minusnya sih kalau kita ngomongin sesuatu hal yang super sophisticated ya, yang udah modern banget gitu ya. Ketika kita ngomongin gadget atau gawai gitu ya. Seringkali ketika kita lagi emosi, papanya lagi di kantor, mamanya lagi di rumah gitu ya. Terus adalah diskusi sesuatu hal yang bisa bikin emosi, akhirnya nggak sengaja tuh karena cepet kepencet caps lock. Bayangin ya. Caps lock itu walaupun cuma sekata dua kata itu nyelekitnya luar biasa. Bener gak sih? Itu kayak bener-bener tertancap di dalam lubuk hati yang paling dalam. Itu ngerasanya tuh kayak padahal katanya tuh biasa aja. Tapi karena caps lock kita nggak ngerti si pasangan ini ngomong dengan nada seperti apa. Tapi kita pas lagi emosi nerimanya otomatis kita bacanya pasti dengan nada emosi kita gitu ya. Jadi akhirnya udah tersulut. Kalau bisa ngomong face to face gitu ya. Dan akhirnya bisa semuanya kelar, kita tahu ekspresinya. Kadang-kadang gini nih, karena kita berbicara ya, komunikasi itu nggak hanya verbal ya, non verbal. Mimik mukanya, gerak-geriknya itu bisa menandakan bahwa orang ini lagi emosi atau enggak sih gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir menurut saya. Berdebat saat lelah dan lapar. Aduh, ini kayaknya ada pepatah mengatakan, bukan pepatah ya, orang ngomong jangan ngajak diskusi orang, jangan ngajak berantem orang kalau mereka lagi makan. Aduh itu emosinya sangat luar biasa. Orang makan kenapa? Karena mereka lagi lapar. Karena mereka pulang kerja lagi lelah gitu ya. Udah lelah, lapar, pinginnya makan, pinginnya istirahat. Terus sampai rumah, Assalamualaikum, Ma gitu. Udah kayak burung beo ya. Siapa yang gak emosi seperti itu ya. Akhirnya apa? Papanya ini yang awalnya lelah, lapar. Akhirnya justru malah menggebu-gebu, membara seperti itu ya. Jadi kalau bisa semua tenang, sudah kenyang, sudah istirahat, sudah mandi pakai air hangat. Asik ya, udah relax. Baru didiskusikan bersama-sama. Oke, itu tadi beberapa kesalahan yang terjadi saat pasangan bertengkar. Sebenarnya tidak boleh bertengkar ya, tapi harus ada diskusi. Dan kami akan membahasnya saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa kesalahan fatal gitu ya, sampai merem nih ya. Karena ini fatal banget yang dilakukan pasangan saat bertengkar. Kita kan kalau bertengkar ingin menyelesaikan masalah dengan solusi. Tapi kalau ditambah lagi masalah, well you can't find the solution karena kita hanya fokus di masalahnya, betul nggak? Nah, untuk membahasnya nih telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Mbak Leni Utama Afrienti, MPASI psikolog dari Rumah Sakit Permata Depok. Assalamualaikum Mbak Leni, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Raden, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi di sini di di penghujung 2022. Iya. Hari ini temanya agak gimana gitu ya, tapi sebenarnya ini bisa jadi resolusi juga ya untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah maupun yang newlywed ya, baru membina rumah tangga, karena nggak mudah gitu ya, untuk membina rumah tangga itu nggak hanya menyatukan dua orang, tapi dua keluarga lah, dua perasaan, dua pikiran, dua otak, dua kepala, dan dua-dua yang lainnya seperti itu ya. Tapi sebelum kita bahas ke situ, kita bahas terlebih dahulu. Ada bumbu dalam pernikahan disebut pertengkaran. Ya kayaknya nggak afdol kalau nggak ada pertengkaran, ada diskusi, dan itu tanda rumah tangganya oke gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang harus dihindari. Salah satunya adalah kesalahan-kesalahan saat bertengkar ya. Kita lihat yang pertama itu menyelesaikan banyak masalah sekaligus. Karena udah numpuk kali ya Mbak Leni. Maksudnya udah di kepala itu udah kayak udah kebanyakan nih gitu. Ya udah deh, aku tumpahin semuanya bruk gitu masalah-masalahnya. Boleh nggak sih seperti itu? Ya itu seperti bom waktu ya jadinya ya. Jadi sebaiknya ketika ada permasalahan walaupun mungkin hanya sedikit gitu ya, unek-unek yang gak kesampaian itu disampaikan di saat itu juga misalnya. Atau butuh jeda beberapa waktu tapi tetap disampaikan, jangan sampai menunggu. Ya ketika itu menunggu ya ledakan akan terjadi gitu ya. Tapi mungkin ada orang yang berpikir gini Mbak Leni, kayak aduh nunggu waktu yang tepat ya. Yaudah. Tapi sambil nunggu waktu yang tepat tiba-tiba muncul masalah lagi. Ada kayak udah gak tahan lagi nih, aku udah langsung blek aja karena udah kesulut emosi juga gitu. Maksudnya kayak udah ngobrol sama pasangan, terus pasangannya kayaknya gak ngerti banget ya. Udahlah nih ya, aku bilangin ya sama kamu ya, ini A, ini B, ini C, ini D gitu Mbak. Gimana? Iya, makanya dalam pernikahan itu dibutuhkan kematangan emosi gitu ya. Jadi ketika kita matang secara emosi, dua-duanya matang secara emosi, tentunya ketika ada pertengkaran atau ada masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang tepat gitu. Oke, jadi
itulah menikah ya, tidak hanya ngurus ke KUA aja ya. Iya, karena yang justru yang jadi pernikahan itu kehidupan pernikahannya setelah pernikahan itu terjadi. Gitu. Betul, jangan yang indah-indah waktu pacaran aja ya. Karena kalau pacaran itu kentut aja masih sembunyiin ya. Kalau udah menikah di atas ranjang bisa jadi kentut mulu di depan muka istrinya. Gitu ya. Jadi istilahnya kan seperti itu ya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Perlu kematangan ya. Oke, yang kedua. Saling nyalahin, Mbak. Jadi kayak ya tadi ya aku bilang, ya, Papa itu gimana sih? Kenapa anduk basah ditaruh di atas kasur? Mama juga kalau masak keasinan mulu. Kenapa? Segala macam. Itu saling menyalahkan karena nggak ada yang mau ngalah. Karena kayak nggak, aku kepala rumah tangga nggak boleh disalahin. Terus si ibunya, aku juga ibu rumah tangga lebih capek loh. Nah itu gimana tuh? Iya, kalau saling menyalahkan ya tentu keliru ya, salah. Karena dalam pernikahan itu dibutuhkan yang tadi kematangan emosi dan juga bagaimana cara untuk menurunkan ego. Nah itu penting ya, dalam psikologi menurunkan ego ketika kita berkomunikasi, apalagi dengan pasangan yang ketemu setiap hari, itu hampir 24 jam kita ketemu. Ketika ada permasalahan kita perlu belajar menurunkan ego, mendengarkan ya. Jadi tidak memaksakan ego kita untuk harus dengarkan. Itu sifatnya sama dengan egosentris. Nah itu menurunkan egosentris itu kan kuncinya. Tapi untuk belajar sedikit demi sedikit menurunkan ego itu gimana sih Mbak? Karena kita selalu bertentangan dengan self esteem nih, harga diri nih, martabat diri nih, itu gimana tuh Mbak? Ya itu ya dibutuhkan makanya kepribadian yang matang gitu ya. Menikah bukan sekedar menikah gitu loh. Tapi bagaimana menjalankan pernikahan itu. Karena kita udah ada pasangan loh. Apalagi nanti sudah ada anak gitu kan. Itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Nah itu dia ya. Jadi nggak hanya sebatas nyebar undangan, resepsi, happy-happy, udah ya. Tapi perjalanannya itu masih panjang banget ya gitu ya. Nggak hanya ngomongin nafkain istri aja, nafkain keluarga anak, tapi ada kematangan pikiran, kematangan perilaku dan lain sebagainya gitu ya. Oke, yang ketiga adalah, nah ini juga seringkali ketika pasangan kita lagi marah gitu ya, pasangan ngomong apa kita udah stop mah, aku tahu mama mau ngomong apa, papa juga stop ngomong. Lah ini sama-sama stop, siapa yang mau ngomong nih gitu ya. Jadi kayak nggak mau dengerin perkataan pasangannya karena merasa udah paling benar gitu. Nah itu gimana tuh? Dia memotong pembicaraan ya. Yes. Ya makanya dalam komunikasi itu kita perlu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Gitu ya, karena ketika seseorang mendengarkan dia bisa tahu apa makna yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Betul. Gitu kan, makanya dalam psikologi itu yang tadi ada menurunkan ego, dengan menurunkan ego kita mendengarkan. Gitu ya, jadi tidak perlu memotong pembicaraan, tunggu sampai selesai. Mana tahu maksudnya berbeda. Begitu. Itulah kenapa Tuhan menciptakan dua telinga dan satu mulut. Betul, setuju Mas Radit. Ya, lebih banyak telinga harus mendengar daripada ngoceh. Iya, karena memang nggak banyak orang yang bisa mendengar, maka jadilah orang itu. Gitu. Oke, kita lanjut ya Mbak. Yang keempat adalah salah media komunikasi. Nah ini ya, karena mungkin lagi bertengkar, jauh-jauhan, nggak mau deket-deketan, akhirnya ngirimnya via WA. Ya. Lagi emosi nggak sengaja, aduh. Kepencet tuh caps lock. Huruf capital, huruf gede semuanya. Dan akhirnya ditangkap kayak, ya itu kan karena nadanya kita masih emosi ya Mbak ya. Jadi ikutan nada bacanya kita pun ikutan emosi juga. Gimana tuh? Ya kalau misalkan kita ingin menyampaikan sesuatu sebaiknya belajar untuk menjeda ya gitu. Karena ketika kita emosi apapun itu bisa disampaikan. Ketika seorang marah kebun binatang keluar isinya. Iya, Ragunan, Taman Safari semuanya keluar. Iya, bahkan mungkin tanda seru gitu ya di WA itu bisa membuat hati istri gelisah misalnya seperti itu ya. Jadi ketika ada masalah kita perlu menunggu dulu atau nanti bisa selesaikan di rumah gitu, disampaikan di rumah. Atau ketika kita ini kan bisa sekarang udah ada voice note gitu ya. Nah itu bisa membantu sebenarnya. Jangan sampai salah dalam berkomunikasi dengan pasangan. Itu kan memicu pertengkaran. Betul ya. Jadi jangan sampai salah, ini teknologi udah diciptakan untuk kita nih, untuk ngebantu ya. Jadi jangan sampai salah penggunaannya. Ini kan namanya smartphone. Aduh, smart user juga dong. Betul, setuju. Oke ya. Kita lihat yang terakhir nih Mbak. Berdebat saat lelah dan lapar. Aduh, kayaknya udah ngebayangin kondisinya aja udah males banget ya. Maksudnya kayak kita capek habis kerja, aduh kelaparan habis kerja, ke sana sini. Tiba-tiba sampai rumah dicemberutin sama istri. Gak dimasakin. Nanya makanan, udah masak belum mah? Belum.
Udah kayak hemat kata gitu. Gimana tuh, Mbak? Ya kalau lelah kita perlu istirahatkan dulu. Ketika pulang dari kantor itu kan ada banyak masalah ya di kantor. Betul. Nah kita harus belajar memisahkan kegiatan kita yang di kantor dengan yang di rumah. Siapa yang kita hadapi di kantor, siapa yang kita hadapi di rumah gitu. Ya, jadi ketika ada masalah di kantor, oke, sebentar lagi saya akan sampai rumah, saya akan menemui istri saya akan menemui anak saya, dan saya akan bercengkrama dengan mereka. Permasalahan di kantor saya selesaikan di kantor. Gitu. Jadi ketika di rumah, permasalahan di kantor nggak dibawa ke rumah. Oke. Gitu ya. Jadi kita perlu menetralisir lah, belajar untuk menetralisir segala sesuatunya. Always is always, home is home. Nggak boleh dicampur. Itu yang disebut work-life balance Nah, ya. itu sekarang lagi populer ya. Yes, WLB ya. Jadi itu Iya. jadi populer banget supaya nggak dicampur aduk nih antara pekerjaan sama rumah tangga. Karena gimana pun kita makhluk sosial, perlu kerja, perlu keluarga ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi nanti ya Mbak Leni ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar pernikahan Anda, kok kayak gini kayak gitu, boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, post wedding blues ya. Jadi kayak pernikahan itu kan harusnya bahagia ya, sesuatu yang sakral. Tapi banyak akhirnya merasa sedih, kecewa, berat dengan apa yang terjadi, bahkan depresi ringan. Bahkan mungkin ya baru-baru ini ya, 1, 2, 3 hari ini itu lagi viral banget ya di media sosial seputar pernikahan lah. Saya nggak perlu sebutin tapi pasti Anda semua udah ngerti lah ya gitu ya. Skandal yang terjadi, maksud saya kayak pernikahan itu kan sesuatu yang sakral, harus dihormati, dihargai karena pernikahan itu adalah doa untuk kedepannya seperti itu. Jadi kalau bisa harus dimaknai dengan sesungguh hati ya. Oke. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema pernikahan kita kali ini, boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Mbak Leni Utama Afriyanti, MPS psikolog dari Rumah Sakit Permata Depok. Mbak, kita ngomongin pernikahan. Mungkin ada yang baru melangsungkan pernikahan, mungkin ada yang Januari besok mau nikah, mungkin ada yang sudah 5 tahun, yang sudah 10 tahun, udah 25 tahun bahkan gitu ya. Menikah. Pernikahan itu sebenarnya apa sih? Kayak kita kan pernikahan, apa sih pernikahan? Yaitu nyebar undangan dan resepsi pernikahan gitu. Well, that's simple gitu. Tapi pernikahan itu esensinya apa sih? Oke, definisinya ya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, pernikahan atau perkawinan itu adalah ikatan batin antara pasangan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, ya, berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Gitu. Itu menurut pasal undang-undang ya, di Undang-Undang Dasar, di undang-undang gitu. Nah, kemudian kalau secara psikologis gitu ya, karena psikologi itu kan merambah banyak hal ya. Betul. Berbicara tentang manusia, pernikahan itu adalah pertemuan ya, dua orang sebagai suami istri yang melibatkan apa di situ? Tanggung jawab. Ya, peran sebagai seorang suami, peran sebagai seorang istri, ada keintiman, ada kasih sayang dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah, wajarnya, ini ngomong wajarnya ya Mbak ya. Jadi wajarnya orang menikah itu kan orang yang bahagia, betul nggak sih? Kayak namanya juga pesta pernikahan ya gitu kan. Pesta pernikahan dihadiri oleh banyak teman, sanak, keluarga, kerabat dan lain sebagainya. Memang harus setelah pernikahan pastinya ya, kita harus merasa bahagia nggak sih? Ya iyalah ya. Tapi kenapa akhirnya banyak yang ngerasa kayak kok bener nggak sih aku nikah gitu. Jadi kayak banyak tanda tanya yang muncul gitu ya di kepala kita gitu. Ya, ini fase kehidupan sebenarnya. Sama halnya dengan kita wisuda. Pada saat wisuda kita happy ya. Besoknya aku mau kerja apa ini, aku bingung. Iya, jadi dalam setiap fase kehidupan kita itu ada yang memang menimbulkan stres tertentu gitu ya. Jadi bahkan dalam momen kebahagiaan pun bisa menimbulkan stres gitu. Ya kan, karena pernikahan setelahnya apa? Kan gitu. Ya kan, jadi idealnya memang kita perlu berbahagia. Pada saat momen itu ada lonjakan dopamin. Yes, gitu, ya. Happy, nyebar undangan, makan dan sebagainya. Kemudian buka kado, angpau, itu kan happy ya. Nah, tapi setelah itu
dopamin normal kembali, ya dia sibuk menjalani kehidupan sehari-hari, kembali lagi seperti biasa. Sensornya muncul lagi. Nah, pada saat itulah kehidupan yang sebenarnya, gitu. Jadi beberapa orang memang mengalami hal ini, ya, mengalami cemas dan sebagainya, bingung dan sebagainya. Oke, nah kalau akhirnya pernikahan harus dimaknai seperti itu, dopamin meningkat tapi habis itu dopamin turun lagi gitu ya. Ya iyalah kita harus logis ya, karena Iya, betul. Realistis juga gitu. Nah kalau akhirnya muncul istilah post wedding blues. Post wedding blues ini yang kondisi yang seperti apa gitu? Maksudnya kayak semua orang juga pasti akan mengalami post wedding dong. Tapi ketika ada bluesnya di situ itu kan jadi kayak, hah? Ada bluesnya, berarti kayak kita kenal ya selama ini mungkin baby blues itu kan sesuatu yang negatif ya, sesuatu yang nggak baik lah, sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah ini ada post wedding blues, berarti there is something dong gitu, ada sesuatu nih dengan post weddingnya gitu. Iya, ini fenomena di masyarakat sebenarnya. Jadi istilah yang populer itu lebih ke baby blues tadi sebenarnya ya. Post wedding blues di Indonesia itu masih belum terjamah gitu ya untuk riset-risetnya. Yang melakukan penelitian itu banyak kan di luar negeri gitu. Apakah ini sebuah masalah? Sebenarnya normal saja gitu. Yang menjadi masalah ketika ini berlangsung lebih lama. Jadi perasaan-perasaan kecewa misalnya pasca pernikahan, kemudian tidak bisa melakukan sesuatu pada saat ada perbandingan gitu ya, dia membandingkan kehidupan setelah pernikahan dengan sebelum pernikahan. Jadi kayak nggak logis gitu ya. Nggak sih. Gitu ya. Nah ya itu bisa muncul. Tapi kalau ini dibiarkan tentunya akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah oke, pasti akan jadi masalah gitu ya. Tapi apakah yang biasanya menjadi pemicu sih Mbak? Maksudnya kayak apakah karena dulu biasa sendiri terus tiba-tiba sekarang harus satu atap berdua dengan karakter yang berbeda dan mungkin dulu pacaran tuh masih jaim-jaim, ya nggak sih kayak masih jaim, batuk aja gitu, hajim gitu ya. Kalau udah nikah gitu kemana-mana itu kan jadi nggak jaim lagi gitu ya. Dulu mau kentut aja permisi dulu aku mau kesini, sekarang kentut plot gitu ya di depan istrinya. Jadi kayak apa hal-hal demikian yang akhirnya membuat kayak kalau kata anak sekarang tuh ilfeel, sehingga akhirnya muncul post wedding blues kayak am I marrying a right person gitu, kayak bener gak sih aku nikahin dia gitu. Jadi akhirnya muncul post wedding blues ini ya. Pemicu-pemicunya apa aja? Pemicunya beragam sebenarnya. Pertama karena harapan terlalu besar. Ekspektasinya terlalu tinggi ya. Jadi ekspektasi segini, kecewa segini juga gitu ya. Jadi harapan terlalu besar terhadap pasangan gitu. Dia itu lebih banyak berimajinasi bahwa pernikahan itu akan membahagiakan gitu kan. Itu sama sekali nggak logis karena dalam kehidupan tentu ada fase up and down gitu ya. Nah itu yang mungkin kurang ada kesadaran terhadap itu. Kemudian ada semacam kaget ya. Yes. Ya kaget. Culture shock ya. Ya kok udah ada dia nih sekarang di sebelah saya misalnya. Tadinya kan nggak ada gitu. Jadi semacam itulah yang bisa membuat seseorang menjadi mengalami hal ini. Bangun tidur, astagfirullahaladzim, siapa kamu? Aku istrimu Mas. Oh iya lupa gitu ya. Jadi shock ya karena kaget gitu. Kaget. Tapi kalau kita berbicara tentang Indonesia gitu ya. Kan kita berbicara ya pernikahan itu kan mungkin ya Mbak ya agak berbeda dengan orang-orang yang di luar sana ya dengan budaya barat seperti. Kalau kita kan budaya timur menganggap pernikahan itu ya benar-benar sakral banget gitu ya. Yang banyak kalau bahasa Jawanya itu toto kromonya gitu ya, banyak deh ini aturan ini segala macam. Nah kalau di Indonesia otomatis kita akan berharap banyak dong tentang pernikahan itu, ekspektasi tentang pernikahan itu seperti apa. Udah kayak planning A sampai Z-nya itu udah di planning banget dari awal kan seperti itu. Nah kalau untuk post wedding blues sendiri di Indonesia ini seperti apa Mbak? Maksudnya kayak apakah banyak orang yang mengalami demikian? Kalau kita kan orang awam nggak ngerti ya, tapi kalau psikolog mungkin ada yang konsultasi kembali ini kayak Mbak, gimana sih kok pernikahan aku gini ya sama suami aku, gini apa sama istri aku segala macam. Maksudnya kayak hal-hal ini tuh udah biasa terjadi di Indonesia yang dimana ini masih kita budaya ketimuran, ekspektasi orang tentang pernikahan juga tinggi, tapi realita kadang-kadang nggak sejalan dengan harapan. Asik kata-kataku pagi ini luar biasa. Gimana tuh Mbak? Iya, jadi kalau bercerita itu apakah banyak orang Indonesia yang mengalami hal ini? Seperti tadi yang saya sampaikan, di Indonesia itu belum banyak riset mengenai hal ini gitu ya. Kemudian adanya budaya kolektif di Indonesia yang menyatakan bahwa ya nggak perlu sih ngomong tentang ini gitu kan, nggak perlu gitu ya. Jadi lebih baik dipendam sendiri gitu, sehingga memang datanya nggak ketahuan. Iya. Karena mungkin merasa itu aib kali ya Mbak ya, atau gimana ya? Ya karena tadi budaya kolektif dan nggak enakan untuk menyampaikan suatu masalah, jadi dipendam sendiri gitu. Oke, berarti kita
benar-benar nggak enakan dan kayak intinya tuh mengenakan orang lain dulu gitu ya daripada diri kita sendiri. Tapi kalau kita melihat nih, bisa nggak sih secara langsung atau secara tidak langsung kita melihat entah itu diri kita sendiri ya, maksudnya rumah tangga kita sendiri atau rumah tangga mungkin kakak adik kita atau teman kita yang dimana rumah tangganya itu mereka mengalami post wedding blues. Ada nggak ciri-ciri orang kayak mungkin dulunya periang tiba-tiba jadi pendiam, dulu suka curhat sekarang suka memendam semuanya sendiri atau gimana sih? Oke, ciri-ciri mungkin secara fisik nggak terlalu kelihatan ya. Ada memang yang kelihatan lebih besar ukuran tubuhnya gitu ya. Ada yang memang ngecil. Rilis stresnya makan kali jadi ya. lebih kemakan gitu ya. Tapi kalau secara psikologis mungkin perubahannya ya lebih banyak diam itu bisa gitu ya. Atau jadi lebih jealous, lebih curigaan misalnya, ada juga yang seperti itu ya. Dan ini setiap orang berbeda sih. Setiap orang berbeda ya gitu. Nah, setiap orang berbeda ini bisa tergantung dengan kepribadian atau karakter seseorang nggak sih? Kan ada orang yang let's say umumnya orang bilang introvert, extrovert. Extrovert itu tuh pandai untuk mengungkapkan, introvert itu lebih dipendam gitu ya. Atau mungkin ada beberapa karakter yang lain orang berpikir bahwa oke, orang-orang yang mengalami post wedding blues adalah orang-orang yang dengan karakter seperti ini. Karena mungkin ada orang perfeksionis ya. Satu ketemu perfeksionis, satu orangnya yang easy goers gitu ya. Kayak don't take it as a matter gitu, kayak biasa aja lah gitu kan. Tapi ini kayak no. Everything itu ada miserable-nya, bisa terukur. Waduh, udah susah banget kayak gitu. Itu ada nggak post wedding blues hubungannya dengan kepribadian seseorang gitu? Oke, kepribadian tertentu ya, gitu. Sebenarnya kalau merujuk lagi pada riset sebenarnya, jadi kepribadian apa yang bisa membuat seseorang itu mengalami post wedding blues sebenarnya tidak ada tertentunya gitu ya. Apakah dia introvert itu menjamin dia akan mengalami hal itu? Belum tentu. Kalau dia mampu meregulasi emosi dengan tepat, matang secara emosi, mampu menempatkan diri, mampu menjadi pendengar yang baik, gitu ya. Saya pikir post wedding blues-nya mungkin tidak akan terjadi ya. Kalaupun terjadi bisa diminimalisir gitu ya, bisa mengatasi dengan baik. Dan belum tentu juga orang ekstrovert gitu ya tidak mengalami post wedding blues gitu ya, karena mereka yang ekstrovert itu bisa jadi karena kematangan emosinya kurang ya, terlalu impulsif misalnya. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Jadi kita tidak bisa menetapkan kepribadian mana yang mengalami ini. Gitu. Semua orang berpotensi sebenarnya. Semua orang berpotensi ya, tidak merujuk pada satu kepribadian atau karakter tertentu, tapi semua orang berpotensi rentan mengalami ini. Gitu. Itu dari kepribadian. Kalau dari jenis kelamin, dari gender nih kita berbicara pria dan wanita. Selama ini kita selalu mendapatkan pemikiran bahwa pria itu berpikir dengan logika, perempuan atau wanita dengan perasaan. So kalau kita berbicara pernikahan itu kan semua tentang ekspektasi, betul nggak sih? Karena ini belum terjadi gitu. Nah perempuan itu kan berperasaan yang lebih gitu. Jadi akhirnya kayak oke, post wedding blues itu banyak dialami gitu ya, muncul pada wanita karena berharap lebih pada pasangannya. Asik, gimana tuh Pak? Ya kalau di riset di luar negeri memang kita baca literatur di luar negeri lebih banyak dialami oleh wanita. Jadi sekian persen dialami oleh wanita. Tapi persen juga nggak banyak sih gitu ya. Berarti artinya sekian yang tidak mengalami itu mungkin ya mereka cukup matang gitu ya, secara pribadi matang, usia juga cukup membantu dia untuk bisa berpikir jernih gitu. Karena berpikir jernih kemudian berperilaku membuat keputusan dengan tepat itu sebenarnya adalah skill, kemampuan. Jadi walaupun dia seorang wanita, hal ini bisa dilatih. Gitu. Ya. Meskipun wanita yang katanya cenderung emosional, baper gitu ya, emosional, tapi mereka juga pandai untuk melatih kematangan dirinya ya, kematangan berpikir, betul ya. Oke, ini menarik banget ya, ini kayaknya resolusi banyak orang nih, pokoknya di tahun 2023 sama pasangannya harus lebih bahagia ya, harus sama-sama mengalah untuk kebahagiaan bersama, betul ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Mbak Eleni ya. Oke, pemirsa 021-290-3444 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati ya. Kita masih membahas seputar post wedding blues. Jadi kalau Anda merasa kayak
baru ya, atau mau besok nih tahun baru menikah. Ya harus ancang-ancang siap-siap gitu ya untuk menentukan kebahagiaan Anda ini. Ibarat kata itu kalau pembangunan sebuah konstruksi itu ada side plan-nya. Nah, Anda punya nih master plan-nya, bahkan bukan hanya side plan tapi master plan-nya Anda persiapkan supaya Anda nggak mengalami yang namanya post wedding blues. Well, semua orang berhak berekspektasi, tapi percaya realita tidak selalu seindah ekspektasi. Ya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar pernikahan Anda, unek-unek tentang suami Anda, kenapa sering naruh anduk di kasur gitu ya dan lain sebagainya. Boleh ya, itu hal simple tapi kadang-kadang agak bikin grumble gitu ya. Boleh di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @theafamily. Kita masih bersama dengan Mbak Leni Utama Afrianti, MPSI psikolog dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke Mbak, kita lanjut lagi. Gini, kalau ada orang, nah ini ya people pleasure gitu nih sebenarnya. Orang suka nggak enakan gitu ya. Jadi kadang-kala ada di kondisi seperti ini, wis ora apa-apa, nerimo gitu ya. Nah akhirnya kayak sebenarnya by definition ini udah bener ini post wedding blues, tapi kayak dia denial gitu, kayak enggak. Ini bumbu dalam rumah tangga gitu ya. Kayak enggak apa-apa, ini mungkin normal seperti itu. Tapi sebenarnya orang yang mengalami post wedding blues, dia sadar nggak sih kalau itu tuh post wedding blues gitu. Itu bukan karena kamu nggak enak, tapi itu post wedding blues. Mereka sadar atau denial? Mereka tahu tapi akhirnya enggak. Denial jatuhnya gimana? Bisa jadi antara tahu kemudian dia denial. Pura-pura nggak tahu. Atau memang nggak tahu. Atau gitu. memang nggak tahu. Karena kan yang nggak populer ya, post wedding blues ini nggak populer gitu. Yang mereka tahu itu yang tadi ya post baby blues gitu kan, atau post power syndrome mungkin gitu ya. Betul. Post wedding blues nggak terlalu populer sehingga dia menganggap ini masih normal gitu ya, ini bumbu, pasti bersikap positif gitu. Oke. Jadi karena, nah itu ya, karena orang selalu berpikir pernikahan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Ya kalaupun ada kerikil-kerikil kecil, pasti ada lah ya, tapi tidak menganggap bahwa ini adalah post wedding blues yang mungkin bisa berbahaya gitu ya. Nanti kita ngomong bahayanya seperti apa. Tapi sebenarnya post wedding blues ini kira-kira kapan sih Mbak munculnya? Maksudnya kayak seminggu setelah menikah kah biasanya, atau setelah sebulan atau setahun, atau kapan? Atau nggak nentu nih setiap orang karena karakter mungkin pasangannya agak beda-beda jadi nggak bisa dipukul rata gitu. Iya betul ya, jadi belum tentu kapannya gitu ya, kapan itu bisa terjadi. Bisa jadi di awal pernikahan. Karena ada 4 fase sih, ada 4 fase pernikahan. Yang pertama, apa itu? Yang pertama itu ya pernikahan awal ini ya, jadi pernikahan awal baru, itu yang baru ya? Masih happy, gitu, belum ada anak. Yang kedua itu yang pernikahan muda, usia-usia muda, anaknya sudah ada, gitu ya. Yang ketiga itu pernikahan tengah. Jadi itu usia 11 tahun pernikahan sampai usia 30 tahun pernikahan. Udah hebat 30 ya. Kemudian yang matang gitu ya, itu 30 tahun ke atas. Gitu. Itu pasti bukan kerikil lagi ya, itu batu, onggok batu besar gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang post wedding blues ini sebenarnya ada kaitannya dengan, sorry ya, kayak mungkin nih di pandemi kemarin kita melihat divorce rate ya, angka perceraian itu meningkat tajam. Betul nggak sih? Kayak ya rata-rata ngomongin ekonomi ya, finansial. Ya kesehatan juga mungkin ya, dan lain sebagainya deh, banyak-banyak faktor seperti itu. Nah, post wedding blues ini bisa nggak memengaruhi kelanggengan pernikahan seseorang? Karena kan ketika orang sudah sadar mereka mengalami post wedding blues, ekspektasinya tidak sesuai, realita tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya oke, kita lebih baik break up. Nah itu bisa berurusan, nauzubillah min zalik ya gitu. Semua masalah insya Allah bisa disolusiin, tapi kan bisa nggak ini memengaruhi kelanggengan pernikahan maju atau mundur gitu? Ya kalau terlalu cepat mengambil keputusan itu artinya impulsif. Nah, impulsif ya. Nggak dipikir dulu gitu ya. Jadi memang butuh kematangan. Makanya kemarin itu ada semacam pemberitahuan ya dari pemerintah BKKBN kalau nggak salah, wanita itu menikah di usia 21 tahun. Yang laki-laki 25 tahun gitu, idealnya seperti itu gitu. Tapi di masyarakat kota ya, perkotaan biasanya mungkin lebih dari itu ya usia menikahnya gitu ya. Jadi kita tidak boleh sih sebenarnya terlalu impulsif dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika memang mengalami hal ini, sebaiknya disampaikan ke pasangan, karena dialah yang terdekat dengan kita. Betul. Gitu ya. Jadi tidak usah nggak perlu cerita ke orang lain dulu, cerita ke pasangan dulu. Gitu. Karena sumber stresornya mungkin dari pasangan atau dari diri kita sendiri. Jadi konfliknya itu muncul dari dalam.
karena ekspektasi yang terbangun tadi. Tapi kalau akhirnya konfliknya itu justru sama pasangan gimana Mbak? Maksudnya kayak agak berat ya untuk menceritakan gitu, kayak ini tuh konfliknya kalau sama orang lain oke gitu. Tapi kalau untuk sama pasangan sendiri kan jadi kayak kita ngomong sama objek masalahnya kita gitu. Gimana tuh Mbak? Iya, makanya dibutuhkan komunikasi asertif di situ gitu ya. Ini juga skill sebenarnya. Jadi siapapun bisa mempelajari hal ini. Jadi bukan berarti misalnya seorang istri punya suaminya bermasalah misalnya kan. Kemudian dia enggan menceritakan ke suaminya. Itu juga salah gitu. Jangan menganggap bahwa saya kan wanita, saya kan istri, nggak boleh berlaku bla 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 kepada suami gitu. Nah, itu yang perlu ditinggalkan sebenarnya. Karena pada dasarnya suami istri sama. Ya, sama ya, setara gitu ya. Jadi apapun itu tinggal disampaikan saja gitu. Ya namanya udah membina rumah tangga ya tidak ada tutup-tutupan lagi ya, semuanya harus terbuka. Oke Mbak, sebelum lanjut ini ada DM, aku bacain ya. Ini layar tulisannya ada di belakang Mbak Leni, tapi Mbak Leni nggak usah naik, nanti takutnya tengleng. Gak enak tahun baruan tengleng ya. Oke, Mbak Leni ini dari Ibu Miranda. Saya baru menikah sebulan yang lalu. Congratulations. Saya dan suami tinggal jauh dari rumah orang, tinggal jauh dari rumah orang tua. Wih, ini idaman banyak orang gitu ya. Kadang ada perasaan kesepian. Nah, bagaimana ya cara saya agar tidak merasa kesepian berkelanjutan? Maksudnya ini perasaan kesepian karena udah biasa tinggal di rumah orang tua kali ya Mbak ya. Jadi kayak saya dan suami tinggal jauh dari rumah orang tua. Nah, kadang ada perasaan kesepian. Gimana ya caranya biar nggak kesepian terus gitu. Oh, mungkin ini udah biasa sama orang tua, terus sekarang diboyong sama suami pindah, terus saya kerasa kesepian. Takutnya nanti ya jadi depresi juga, bisa berujung pada post wedding blues. Nauzubillah sih ya, gimana nih? Iya, jadi kalau mungkin ini fase kaget ya. Kaget ya. Ya tadinya sama orang tua, kemudian dibawa oleh suami gitu ya, udah tinggal sendiri. Sebenarnya itu memang diidam-idamkan oleh banyak keluarga. Tadi aku udah bilang. Itu idaman sebenarnya, tapi ini agak beda nih sama Mbak makanya Miranda setiap orang ya. itu memang berbeda gitu ya, kita nggak bisa pukul rata. Jadi ketika seseorang itu mengalami kesepian karena dia hanya berdua dengan pasangan, pahamilah bahwa ya memang inilah kehidupan yang sesungguhnya yang telah dipilih gitu kan. Tentunya dengan pindah itu kemudian memutuskan untuk berdua begitu ya, tidak ada intervensi dari keluarga gitu, orang tua itu adalah pembicaraan di awal gitu kan. Jadi ada konsekuensinya apa nih gitu. Kalau memang ini ya tinggal didistraksi saja, jadi ada pengalihan yang perlu dilakukan untuk mengisi kesepian itu, ya misalnya quality time dan sebagainya. Oke. Tapi kalau kadang-kadang ya Mbak ya, maksudnya kayak ketika istri kayak Pak aku pingin main dong ke rumah mama, terus kayak suami, kenapa kamu main ke rumah mama? Kamu nggak betah di sini? Nah udah tuh muncul tuh, iya nggak sih Mbak? Maksudnya kayak nggak tahu ini di sinetron atau enggak, tapi biasanya muncul begitu kayak, kamu kenapa nanti di rumah? Kamu ditanya sama mama kamu kalau sering pulang ke sini kamu nggak betah hidup sama suami kamu. Nah ini aku jadi sinetron banget ya. Iya, tapi drama banget ya. Itu fakta loh Mbak gitu. Gimana tuh? Ya memang beberapa ada yang seperti itu gitu ya. Tetapi kembali lagi kita sampaikan ke suami aja gitu ya. Kalau ingin main ke rumah orang tua gitu, mungkin nanti saat weekend gitu ya, bersama dengan pasangan bawa tentengan, bawa martabak mungkin. Boleh saya ke rumah orang tua, ke rumah saya juga bawa martabak. Iya, jadi adil gitu kan. Kemudian ya kalau kesepian merasa sendiri sebenarnya itu pada dasarnya kita sendirian sih. Betul, ini juga sendirian ya kesepian. Iya, pada dasarnya sendiri gitu kan. Kemudian kalau memang merasa sepi karena sendiri itu sebenarnya ini adalah momen dimana ketika berdua itu adalah menjadi momen romantis, membangun keintiman. Asik. Gitu kan. Nah jadi tinggal bagaimana kita ke pasangan saja sebenarnya. Mungkin di sela-sela waktu pasangan lagi kerja kita bisa melakukan hal yang produktif ya. Melakukan aktivitas bikin kreasi apa dijual secara online ya kan. Betul. Jadi kayak nggak melongo aja, akhirnya kita ngerasa kayak kesepian gitu ya Mbak ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Miranda. Oke Mbak, kalau akhirnya orang ini udah terdiagnosis bahwa ini mengalami post wedding blues gitu. Selain ngomong ke pasangan, perlu nggak sih kita ketemu kayak profesional kayak ke Mbak Leni, ke psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut supaya tidak terjadi hal-hal kalau bahasa medisnya komplikasi gitu ya. Takutnya menjalar ke yang lain-lain gitu Mbak. Kalau sudah merasa maladaptif gitu ya, sulit untuk berfungsi secara optimal secara psikologis, ya silakan saja gitu ya. Tapi sejauh ini kan memang sekarang sudah ada YouTube ya tentang edukasi psikologis gitu ya, itu ditonton gitu ya, disimak baik-baik, baca buku self improvement
ya tentunya itu akan menambah pengetahuan kita, teredukasi dengan cara-cara yang tepat gitu ya. Jadi nggak perlu ke psikolog dulu sih sebenarnya kalau memang masih bisa diatasi sendiri. Oke. Tapi sebenarnya tuh kayak kadang-kadang kayak gini ya Mbak ya. Mereka melihat video-video di YouTube, mereka lihat di internet dan lain sebagainya. Mereka udah tahu, maksudnya kayak, oh ini post wedding blues, aku mengalami post wedding blues, solusinya tuh seperti ini. Tapi kadang-kadang tuh mereka berpikir gini, aku tahu itu ilmunya, tapi aku nggak bisa mencurahkan, aku hanya ingin didengarkan. Nah, gitu nggak sih kayak ya setelah didengarkan meskipun nggak tahu ya nanti ada solusi atau nggak dari psikolog atau psikiaternya, tapi kadang-kadang kayak udah feeling realist aja gitu, kayak udah gitu udah nyaman, udah relax gitu nggak sih? Ya, ada memang orang-orang yang seneng untuk didengarkan, gitu ya. Jadi lebih nyaman ketemu psikolog yang profesional, misalnya ketemu profesional untuk menceritakan keluh kesahnya permasalahan. Tapi kan sumber stresornya ada di rumah, misalnya, ya, atau misalnya dalam dirinya sendiri. Ya nggak apa-apa sih, gitu. Kalau dia mau cerita ke psikolog boleh, silakan. Ya, tapi yang terbaik adalah selesaikan dulu sendiri, ya. Ya kita nggak bisa melarang juga orang untuk datang ke kita gitu ya, karena memang dia memang membutuhkan dia butuh untuk bisa mendengarkan untuk didengar, silakan datang ke psikolog. Dan kalau bisa berdua ya. Ya karena dalam konseling pernikahan memang harus berdua sih sebenarnya. Harus berdua ya. Karena kalau hanya dari satu yang ingin solusi, yang satu tidak ada solutifnya ya susah juga ya. Kalau satu aja jadi single fighter nanti ya. Jadi capek hati ya. Oke Mbak Leni, nanti kita lanjut lagi ya, nggak kerasa nih udah mau segmen terakhir kita ya. Oke, pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda masih punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Oke. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati ya. Kita masih bersama Mbak Leni. Kita akan membahas seputar tipsnya nih Mbak sekarang ya. Kita bahas tips untuk meminimalkan risiko terjadinya post wedding blues gitu ya. Karena kita berbicara masalah pernikahan yang harus benar-benar indah ya. Tidak indah pada waktunya aja. Kalau indah pada waktunya kayak kita harus nunggu dulu gitu ya. Tapi kalau bisa indah meskipun negeri-negeri tetap indah gitu ya. Nah, kita akan membahas beberapa, mungkin ini sih kesannya simple ya. Maksudnya kayak nggak harus yang complicated banget. Tapi hal-hal simple ini siapa tahu bisa membuat kehidupan rumah tangga menjadi lebih indah dan post wedding blues itu bisa minimal terjadi itu. Mencari kesibukan gitu. Kadang-kala ketika kita di rumah kan udah asik main HP masing-masing gitu kali ya, gitu kayak tidak ada komunikasi gitu. Mencari kesibukan di rumah mungkin kayak ngelakuin hobi bersama, nanam bunga, nanam tanaman, ngelukis gitu ya, atau bikin apalah gitu ya. Itu penting nggak sih gitu? Ya penting dong gitu ya, karena kan berdua ya. Iya dong berdua. Iya. Ya, satunya jadi videografer nanti gitu ya. Ya karena berdua ya tentunya kita perlu melakukan aktivitas bersama antara suami, istri gitu, sepedaan bareng gitu ya, atau masak bareng gitu kan, dicicipi bersama, itu akan lebih nikmat gitu. Jadi ada bonding yang terjalin gitu ya, bukan hanya pada saat pacaran loh gitu, tapi saat pernikahan, setelah menikah pun masih tetap romantis. Masih tetap seperti romantis. Itu Itu lebih mematangkan bumbu-bumbunya gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, kan kita sering ngelihat dating. Ya, dating tidak hanya untuk yang nyari pasangan ya. Tapi maksudnya dating bersama suami atau bersama pasangan, bersama istri seperti itu. Kadang-kala kan kayak apa itu candlelight dinner gitu ya. Apa itu romantis-romantisan, apa itu memberikan hadiah, apa itu 5 bahasa kasih gitu kan. Kadang-kadang kalau udah nikah, udah ngurusin masing-masing, aku ngurusin kerjaan, kamu ngurusin dapur. Wah, itu banyak terjadi seperti itu ya. Maksudnya kayak penting gak sih untuk kayak nyempetin waktu deh gitu, kayak sebulan sekali kayak atau berapa lama sekali untuk kayak pergi berdua aja sama pasangan tanpa anak-anak mungkin ya gitu. Kayak hanya sekadar ngopi atau hanya sekedar makan ringan tapi di taman atau di kafe yang lumayan private sehingga kayak bisa saling really meet in person gitu ya, bener-bener kayak ya kita berdua aja nih, kita lagi ngobrol gitu, nggak harus ngomongin rumah tangga sih, misalnya kayak cerita tentang kehidupan kerjaannya, cerita tentang ada yang lucu nih gitu, itu gimana, manfaatnya gimana? Ya penting ya, penting ketika kita meluangkan waktu kita
untuk berdua gitu. Sebenarnya nggak harus sekali seminggu, tapi kalau setiap orang berbeda ya, setiap pasangan tentu punya cerita yang berbeda. Kalaupun sibuk ya tolong untuk diluangkan waktunya gitu. Kalaupun tidak harus 1 kali seminggu, ketika tidur. Ketika hendak tidur kan ada pillow talk ya, ngobrol gitu ya. Itu juga menambah keintiman ya, kedekatan secara emosional itu penting gitu. Jadi si istri bertanya tentang suaminya, suami juga bertanya tentang istrinya, saling mendengar satu sama lain gitu ya. Itu jadi mengurangi perasaan-perasaan sedih dan kecewa gitu. Tapi nah ini menyangkut tema pembicaraannya ya. Pillow talk-nya itu kan harus ada tema. Nah, kita harus bijak nggak sih Mbak untuk memilih tema mana yang kira-kira enak untuk dijadiin bahan buat pillow talk, mana yang kayaknya kayaknya skip dulu deh karena siapa tahu nanti kalau ngomongin ini nanti malah jadi gede nih masalahnya gitu, gimana tuh Mbak? Ya tentu kalau pillow talk itu kan tujuannya adalah menjalin keharmonisan gitu ya, mengetahui aktivitas secara aktivitas pasangan bagaimana hari ini gitu kan. Jadi boleh sih sebenarnya menentukan tema tertentu tuh boleh gitu. Nanti akan ngalir aja kok. Iya, betul. Gitu ya. Jadi nggak usah kaku gitu. Kita nggak lagi baca teleprompter ya di atas plafon itu ya gitu ya. Yang penting ada keterikatannya ya, secara emosional. Oke. Nah setelah tadi berdua sama suami, sekarang me time. Sendiri gitu. Penting nggak sih untuk sendiri juga kayak kalau sendiri bukannya nanti kalau pikiran kita kemana-mana gitu nggak sih Mbak atau gimana? Ya me time itu mau dia masih sendiri pun, mau dia sudah menikah atau sudah lansia itu memang kita butuh me time sebenarnya. Ya me time itu ketika kita bisa nyaman dengan diri kita sendiri, bukan berarti bersama tidak nyaman ya. Gitu. Ya jadi mungkin hanya menikmati segelas teh misalnya gitu ya, duduk di teras rumah sendirian sore-sore gitu kan, itu juga me time. Jadi nggak perlu menghabiskan waktu keluar gitu ya. Boleh sih sebenarnya itu gitu. Tapi kalau memang kita anak rumahan misalnya ada istri yang lebih senang sendiri di rumah melakukan aktivitas sendiri ya silakan saja. Oke, tapi kadang-kadang kepikiran aku pengen me time, tapi anakku nanti gimana ya, nangis nggak ya? Terus nanti ngompol nggak ya? Gitu kalau udah punya anak kecil ya kayak pingin fokus sama me time-nya kita tapi jadi overthinking gitu Mbak. Gimana tuh supaya kayak bener-bener set the time untuk me time gitu. Ya, perlu membagi waktu. Nah, gitu. itu dia ya, jadi time manajemennya juga harus oke ya. Iya, jadi kalau anaknya masih bayi ya tentunya ketika kalau bayi itu kan lebih banyak tidur. Betul. Jadi ketika anak istirahat, kita juga istirahat. Istirahat bisa tidur juga. Itu juga me time. Oh, masuk ya? Iya. Oke. Ya, karena bagi ibu rumah tangga yang punya anak bayi itu melelahkan loh, kerjanya 24 jam. Ya kan? Jadi ibu rumah tangga mudah ya. Jadi istirahat, tidur itu juga me time gitu ya. Ketika anak istirahat ya kita juga bisa bikin mie misalnya gitu kan. Beli bakso depan rumah. Enak banget ya. Jadi nggak harus yang mahal-mahal, nggak harus yang jauh-jauh ya. Tinggal menikmati kesendirian dengan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih Mbak Leni Utama Afrianti, MPSI psikolog dari Rumah Sakit Permata Depok. Hari ini sudah berbagi bersama kami. Semoga ini menjadi resolusi ya. Aduh, selamat tahun baru juga untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Depok. Semoga di tahun nanti kita lebih baik, lebih sehat, dan lebih bahagia. Terima kasih Mbak Leni ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Leni. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Marlias pamit, sampai jumpa. Dan selamat tahun baru 2023. Semoga kita semua berbahagia. Sampai jumpa.